Pertemuan ini terjadi dalam sebuah perjalanan kereta api, yang dimana kelihatan wanita yang biasa dipanggil dengan Zizit itu nampak bersedih. Begitu Samsul Hadi laki-laki berambut gondrong menghampirinya untuk mencari nomor kursi duduknya, wanita itu nampak takut. Akan tetapi Samsul Hadi laki-laki berambut gondrong itu meyakinkan bahwa ia tidak berniat jahat. Karena memang kebetulan nomor kursi duduknya berada di samping wanita itu. Karena dalam perjalanan itu mereka berdua belum saling mengenal, maka dalam perjalanan itu belum ada percakapan sama sekali di antara mereka berdua. Kemudian dalam sebuah pemberhentian di suatu stasiun, Samsul Hadi pindah ke kursi duduk yang lain dan tidur. Dalam tidur yang tidak nyenyak itu, kemudian ia terbangun dan melihat pencuri. Seketika pencuri itu langsung panik dan menyandera Zizit. Akan tetapi ketika pencuri itu tidak memperhatikan, Samsul langsung menendang pencuri itu. Zizit yang cantik sangat ketakutan. Terjadi perkelahian yang sangat menegangkan di antara Samsul Hadi dengan si pencuri itu. Samsul terus menghajar si pencuri dan akhirnya pencuri itu berhasil dirubuhkan. Dan akhirnya pencuri itu pun kalah dan kabur. Dan di sini kita lihat bahwa Samsul pun terluka. Zizit masih nampak ketakutan. Lalu Samsul berambut gondrong itu kembali duduk di samping Zizit. Setelah itulah mulai ada interaksi di antara mereka berdua. Samsul bercerita bahwa ia ingin ke suatu pesantren di Kediri untuk menjadi santri di pondok tersebut. Dan Zizit juga bercerita bahwa ia juga seorang santriwati di Pekalongan. Akan tetapi saat itu ia juga mau ke Kediri untuk pulang dikarenakan ayahnya wafat. Nampak sudah ada beberapa orang yang menjemput Zizit. Di situ nampak yang menjemput Zizit adalah 2 orang wanita dan seorang laki-laki. Dan akhirnya Zizit pun pulang dan mereka berdua pun terpisah di sana. Zizit nampak malu-malu. Dan dalam perpisahan tersebut Samsul berambut gondrong dan seorang laki-laki yang menjemput Zizit itu nampak terlibat saling pandang. Sekarang sampailah kita pada sebuah pesantren. Di sana nampak terlihat banyak sekali para santri-santri. Ternyata Samsul sekarang sudah menjadi santri di sana. Entah kebetulan atau tidak, terlihat sopir yang menjemput Zizit juga seorang santriwan di sana. Kisah pun dimulai. Setelah beberapa waktu Samsul menjadi santri di sana, tiba-tiba, ketika Samsul sedang membongkar lemari, santri bagian keamanan ternyata sedang mengintai. Samsul pun langsung ditangkap, dipukuli dan terus dibawa keluar, kemudian kembali dipukuli lagi. Diarak oleh semua santri di pesantren tersebut. Samsul pun dibawa ke sebuah gudang dan kemudian dia dikurung di sana untuk sementara waktu. Samsul pun merasa sangat kesakitan. Sang kiai pun datang untuk menginterogasi Samsul Hadi mengenai perihal apa yang sebenarnya terjadi. Samsul Hadi pun menjelaskan bahwa ia tidak mencuri. Semua ini hanyalah salah faham. Saya tidak mencuri. Begitulah ungkap Samsul Hadi si rambut gondrong.
Akan tetapi semua orang di sana tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Samsul Hadi. Karena ia jelas-jelas tertangkap basah sedang membongkar lemari Burhan. Kemudian Samsul pun menceritakan asal mula kenapa ia membongkar lemari Burhan. Samsul bercerita bahwa saat Burhan ingin mentraktir saya, dompet Burhan ketinggalan. Dan Burhan meminta saya untuk mengambilkannya karena saat itu Burhan sedang ada urusan. Begitu ungkap Samsul Hadi. Mendengar penjelasan Samsul, sang kiai pun memanggil Burhan untuk mendapatkan kejelasan dari keduanya. Saat Burhan datang, Samsul pun sangat bahagia. Samsul meminta Burhan untuk menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak mencuri. Sang kiai dengan panjang lebar mengingatkan Burhan agar mengatakan yang sejujur-jujurnya. Akan tetapi Burhan malah memfitnah Samsul. Dan dari sini terjadilah adu mulut antara Samsul dan Burhan. Kemudian Samsul pun bersumpah bahwa ia benar-benar tidak mencuri. Burhan mengatakan bahwa apa yang diceritakan Samsul tidaklah benar. Samsul pun harus menerima hukuman. Karena Burhan juga bersumpah untuk membuktikan bahwa yang ia katakan adalah kebenaran. Dalam keadaan yang sangat marah dan kecewa, Samsul pun hanya bisa berteriak-teriak memanggil nama Burhan. Dan melaknat Burhan karena sudah memfitnahnya. Samsul pun kembali diarak oleh ribuan santri untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Hukuman itu dilakukan di luar ruangan. Dengan dan atas kebijakan yang berlaku maka Samsul yang dinyatakan bersalah akan dikeluarkan dari pesantren. Sebelum dikeluarkan Samsul yang berambut gondrong itu digunduli terlebih dahulu. Hal itu untuk memberi pelajaran bagi santri-santri yang lain. Hal ini sangatlah memalukan dan menyedihkan bagi Samsul. Dia nampak sangatlah teraniaya. Akan tetapi Burhan nampak sangatlah puas. Setelah apa yang terjadi pada Samsul, kita beralih ke rumah Samsul. Di sini nampak ayah Samsul sedang menerima telepon dari pihak pesantren. Dan betapa terkejutnya ayah Samsul yang mendapat kabar bahwa anaknya terlibat kasus pencurian di pesantren. Samsul pun langsung ditampar. Ayah sangat marah pada Samsul. Sang kiai juga memberikan nasihat pada Samsul. Kiai berkata Samsul masih bisa jadi orang yang baik. Akan tetapi Samsul yang belum bisa terima dengan keputusan ini. Samsul malah berbalik memberikan ancaman. Suatu saat kebenaran akan terungkap. Dan ia mengatakan bahwa ia tidak akan memaafkan mereka semua sebelum mereka mencium kakinya. Setelah Samsul pergi semua pun nampak ketakutan. Sesampainya di rumah Samsul juga masih dihajar oleh kakak-kakaknya. Ayahnya pun masih sangat marah. Ibunya hanya bisa menangis. Samsul mengatakan bahwa ia tidak mencuri. Akan tetapi tidak ada yang percaya. Kemudian nampak sang adik yang memasuki kamar Samsul sebagai sang kakak. Terlihat Samsul yang sedang berdoa. Sang adik pun mencoba mendekati dan ingin sedikit menenangkan hati sang kakak. Zizit, yaitu wanita cantik yang pernah diselamatkan Samsul Hadi sewaktu di kereta api. Ternyata dia adalah adik dari kiai di pesantren tempat Samsul. Zizit yakin Samsul tidak mencuri.
Zizit mengingatkan kakaknya untuk mengusut kembali kasusnya Samsul. Tapi kakaknya tidak percaya pada Zizit. Terlihat adik Samsul membaca sebuah surat dan menangis. Ternyata Samsul kabur dari rumah. Begitu sakit hatinya Samsul hingga ia pergi meninggalkan rumah. Dalam surat, Samsul kabur karena keluarga tidak ada satupun yang percaya padanya. Zizit berkata, "Saya percaya. Tolong kuatkan hati Samsul ketika ia pulang nanti," ungkap Zizit. Pada saat ini Samsul benar-benar berada dalam keadaan yang sulit. Hingga ia berani mencopet. Akan tetapi Samsul ketahuan. Warga pun beramai-ramai mengejar Samsul. Samsul pun terus dikejar warga. Dan ia hanya bisa lari. Samsul pun sudah babak belur. Ia berada di kantor polisi dan masuk penjara. Akan tetapi ketika Samsul di penjara, teman satu sel penjaranya malah mengajari Samsul tentang bagaimana teknik mencopet yang benar dan tepat sasaran. Ayah Samsul sangat kesal. Ternyata Samsul masuk dalam berita koran. Akan tetapi Samsul menggunakan nama samaran, yaitu dengan nama Burhan sebagai nama samarannya. Tapi adik Samsul tetap tidak percaya bahwa itu kakaknya. Burhan juga menemui Zizit untuk memberitahu bahwa Samsul masuk dalam berita koran. Tapi Zizit tidak percaya. Burhan protes karena Samsul yang menggunakan nama Burhan. Burhan pun kembali ke bayangan masa lalu. Ternyata Burhan pernah melamar Zizit. Akan tetapi Zizit tidak menerima lamaran Burhan. Juga muncul bayangan tentang bagaimana awal mula rasa dendam dalam hati Burhan. Ternyata Burhan cemburu pada Samsul hingga ia tega memfitnah Samsul pada waktu itu. Dalam penjara Samsul terlihat sedang melamun. Samsul sangat sedih karena sebenarnya ia mencopet hanyalah karena terpaksa. Tapi akhirnya ia harus masuk penjara. Adik Samsul datang untuk melihat apakah benar berita yang ada di koran itu adalah kakaknya. Dengan tidak percaya adiknya pun berkata ini tidak mungkin Kak Samsul. Samsul menceritakan bahwa ia benar-benar Samsul kakaknya. Samsul berkata pada adik bahwa apa yang sedang terjadi ini karena sebab terpaksa. Samsul meminta adik untuk membebaskannya. Tapi adik kasih syarat kakak harus pulang ke rumah. Dan Samsul setuju. Akan tetapi sewaktu dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Samsul naik bis dan kabur. Samsul berkata pada adik, "Kamu pulang ke rumah." Adik sangat sedih dan tak tahu lagi harus apa supaya kakak pulang. Di malam hari, dalam suasana kota tanpa keluarga, Samsul datang ke suatu masjid untuk sholat dan bermalam di masjid tersebut. Pada keesokan harinya, Samsul sudah bingung dan tak tahu lagi harus kemana. Ia hanya bekerja seadanya. Di samping pekerjaan Samsul yang hanya seadanya saja, Samsul masih terus berusaha ke sana kemari untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Akan tetapi kelihatannya hal itu juga tidak mudah. Dan pada akhirnya, Samsul terfikir tentang pelajaran bagaimana cara mencopet yang ia dapat dari teman satu selnya waktu di penjara.
Samsul berniat mencopet lagi. Dan benar kali ini ia berhasil. Tapi Samsul selalu mencatat hasil copetnya. Samsul terus lakukan hal ini setiap hari. Sepertinya ia sudah mulai ketagihan dengan profesi copet. Yang anehnya kenapa? Samsul juga selalu mengisi kotak amal di masjid. Samsul terus beraksi. Wanita ini cantik sekali. Tapi Samsul malah ingin mencopetnya. Ketika menghitung jarahan, Samsul melihat ada foto Burhan bersama wanita yang ia copet tadi. Juga terlihat di belakang foto itu ada sesuatu. Untuk sayangku Silvi dari cintamu, Burhan. Samsul sangat kesal dan teringat tentang Burhan. Sewaktu Samsul masih di pesantren, Burhan pernah menunjukkan foto seorang wanita padanya. Ternyata ini kelakuan Burhan. Benar-benar playboy. Melihat alamat wanita itu, Samsul berniat pergi ke rumah wanita itu untuk mengingatkan agar berhati-hati pada Burhan. Keesokan harinya Samsul meminjam motor agar ia bisa datang ke rumah gadis itu. Ketika hampir sampai ada satpam menghentikan, Samsul teringat agar jangan mengatakan yang sebenarnya. Ketika satpam melihat Samsul yang memakai peci, satpam mengira bahwa Samsul adalah guru ngaji. Benar saja, Samsul langsung bahagia dan tersenyum sinis. Setelah mencari, kini sampailah Samsul di rumah gadis yang ia cari. Samsul melihat rumah itu dan Samsul mencoba untuk bertamu agar ia benar-benar bisa bertemu dengan gadis itu. Hanya gara-gara memakai peci. Sepertinya kali ini Samsul seakan-akan tidak menemui kesulitan sama sekali. Kali ini Samsul beralasan mau melamar jadi guru ngaji. Benar saja, keluarga itu langsung senang sekali. Setelah berbincang-bincang, kini nampaklah anak perempuan kecil sedang turun dari lantai atas. Rupanya itu adalah Della, adik perempuan dari gadis yang sedang Samsul cari. Samsul lalu berbicara dengan Della. Kata Della, ia mau ngaji kalau Ustadz Samsul bisa nyanyi. Samsul kali ini bersolawat. Dan Della pun menyukainya. Silvi, kakak Della, kini tiba-tiba saja datang di tengah percakapan ringan itu. Dan benar, Silvi sangat cantik sekali. Ketika akan dilaksanakan sholat berjamaah, Samsul diminta maju untuk mengimami. Dari sinilah, sepertinya kejadian yang dilalui Samsul pada hari itu akan merubah hidupnya. Di malam hari Samsul mulai berpikir. Ia yang seorang pencopet, melakukan perbuatan yang sama sekali tak seharusnya dilakukan. Akan tetapi pada hari itu ia mengimami sholat. Bahkan dipanggil Ustadz. Ia merasa sangat malu. Ayah Silvi juga sudah begitu percaya pada Samsul. Hingga pada suatu hari ayah Silvi mempercayakan uang 10 juta rupiah untuk disalurkan. Samsul bertanya, kenapa harus saya? Tapi ayah Silvi berkata, saya sudah percaya Ustadz sejak pertama bertemu. Samsul sangat heran kenapa ia bisa begitu dipercaya. Samsul pun kini benar-benar merasa malu. Ia sangat sedih. Samsul sangat memohon dalam doanya. Kali ini ia benar-benar ingin bertaubat. Samsul yang merasa diri sangat hina,
Akan tetapi tidak ada satupun orang yang menganggap Samsul sebagai orang yang hina dalam lingkungan barunya ini. Kali ini Samsul memberitahu tentang bagaimana buruknya Burhan kepada keluarga Silvi. Karena pada saat itu terdengar berita bahwa Burhan masuk penjara karena kasus pencurian di pesantren. Keluarga Silvi benar-benar tidak menyangka. Ternyata Burhan seburuk itu. Pada sisi yang lain, semua anggota keluarga Samsul dan beberapa orang dari pihak pesantren, termasuk sang kiai, sedang berkumpul. Mereka semua terlihat sedih. Mereka sangat bingung mau kemana untuk mencari Samsul. Karena memang sekarang sudah terbukti bahwa Samsul tidak bersalah. Dan semua juga ingin minta maaf. Samsul menelpon pesantren untuk menanyakan kasus Burhan. Setelah bicara banyak, pihak pesantren bertanya, "Ini siapa?" "Hadi," jawab Samsul. Pihak pesantren tahu itu Samsul. Tapi Samsul menutup teleponnya. Dan sekarang seperti inilah Samsul. Sangat berbeda. Dia seorang ustadz juga seorang penceramah di lingkungan barunya. Hidupnya benar-benar berubah. Sepertinya Silvi, gadis cantik yang membuat Samsul datang dalam lingkungan barunya, mulai jatuh cinta pada Samsul. Setelah pengajian, Samsul juga mendapat tawaran dari direktur stasiun TV. Kali ini Samsul benar-benar akan terkenal. Samsul mulai menulis materi yang akan ia gunakan. Samsul sangat bersemangat. Kini dia benar-benar sudah menjadi orang yang baik. Tidak ada lagi hari-hari yang ia lalui dengan mencopet. Bahkan kini sangat banyak orang yang mengaguminya. Juga tak sedikit yang memberikan salam tempel. Samsul sekarang banyak uang. Samsul yang dulu selalu mencatat hasil copetnya, tibalah saatnya ia mengembalikan semua itu. Samsul sangat senang. Karena sekarang jalan hidupnya benar-benar berubah. Bahkan ia bisa mengembalikan hasil-hasil copetnya yang dulu. Satu persatu paket pun sampai tujuan. Samsul juga melebihkan sedikit dari barang yang ia kembalikan sebagai ungkapan rasa terima kasih. Di sisi lain Zizit sangat tersipu malu. Karena kakaknya menggoda Zizit tentang perasaannya pada Samsul. Ketika hendak melakukan sholat berjamaah, Samsul melihat Burhan ada dalam barisan jamaah. Seketika Samsul teringat bayangan tentang Burhan di masa lalu. Dendam Samsul pada Burhan muncul kembali pada saat itu. Setelah sholat berjamaah, Burhan berbicara yang tidak-tidak pada Samsul. Samsul pun sebenarnya merasa sangat marah dengan apa yang dikatakan Burhan. Tapi Samsul tetap menahan emosinya. Burhan sangat keterlaluan. Pembicaraan Burhan dan Samsul pun terhenti karena kedatangan Dela. Dela yang masih anak-anak membisiki Ustadz Samsul. Dela berkata kalau kakaknya, Silvi, suka pada Ustadz Burhan. Dela sangat senang sekali. Burhan yang mendengar itu pun marah. Ternyata Samsul mengenal Silvi. Ketika saat Burhan dan kedua orang tuanya melamar Silvi, Burhan yang sangat yakin kalau lamarannya diterima. Ternyata Burhan ditolak. Perdebatan pun terjadi di antara Burhan dan Silvi. Silvi sangat marah pada Burhan. Kemarahan Silvi begitu sangat tak tertahankan. Hingga akhirnya Silvi mengeluarkan bukti tentang kebusukan Burhan. Lamaran itu pun menjadi hancur berantakan. Silvi sampai berdarah karena tamparan Burhan.
Sylvie dan keluarganya tak terima dengan perlakuan ini, dan akan membawa hal ini ke pihak yang berwajib. Pada suatu kesempatan, Samsul mencoba berbincang-bincang dengan Sylvie. Samsul turut bersedih atas gagalnya lamaran Sylvie. Samsul juga mengakui kalau ia adalah orang yang dulu mencopet dompetnya. Sylvie, saat itu saya sangat terpaksa. Akan tetapi mendengar pengakuan Samsul, Sylvie tak kuasa menahan air matanya. Hati Sylvie sangat tak karuan. Saat ini Samsul menelpon adiknya. Samsul berkata pada adik, agar adik menyampaikan pada ayah dan ibu tentang keadaan Samsul. Juga agar semua nonton Samsul di acara TV. Semua nampak sangat bahagia dan bangga dengan Samsul yang sekarang. Semua sangat terkagum-kagum dengan Samsul yang tampil berdakwah dalam acara TV. Seakan-akan tak pernah terduga sebelumnya hal ini akan terjadi pada Samsul. Sepertinya Sylvie benar-benar tak bisa menyembunyikan cintanya pada Ustadz Samsul. Dengan Samsul yang muncul dalam acara TV, kini keluarga dan yang lain bisa menemukan Samsul. Ibu sangat rindu Samsul. Samsul minta maaf karena belum pulang untuk menemui ibu. Zizit bilang pada Samsul. Kata Zizit, kakak dan beberapa santri dari pesantren juga datang. Tapi mereka menunggu di mobil. Saat Zizit mau pulang, tiba-tiba, Zizit sadar kalau tasnya ketinggalan. Zizit dan adik Samsul pun kembali untuk mengambilnya. Akan tetapi di rumah Samsul sedang terjadi percakapan antara Samsul dan keluarga Sylvie. Ternyata keluarga Sylvie melamar Samsul. Walau Samsul belum menjawab lamaran itu, Zizit yang mendengar. Zizit sangat merasa putus harapan tentang perasaannya selama ini pada Samsul. Zizit yang merasa harapannya sudah hancur. Dia langsung pergi begitu saja. Dengan bijak Samsul membicarakan lamaran itu dengan ibunya. Setelah perbandingan antara Sylvie dan Zizit, ibunya menyuruh Samsul istihoroh lebih dulu. Saatnya tiba dan Samsul memilih Sylvie sebagai tunangannya. Pada hari menjelang pernikahan Samsul dan Sylvie, Sylvie ingin ke rumah saudaranya yang ada di Bogor, dengan tujuan untuk mengantarkan undangan pernikahannya. Ketika Sylvie sedang menelpon Samsul untuk berpamitan, tiba-tiba saja Sylvie mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat hingga tak terhindarkan. Samsul langsung panik. Dan ternyata kini Sylvie telah meninggal dunia. Hal itu membuat Samsul yang seharusnya sebentar lagi akan menikah merasa sangat terpukul. Begitu pula dengan ayah Sylvie. Kejadian yang dialami Samsul kini telah membuat dirinya sering melamun. Jarang tidur juga jarang makan. Ibunya pun tak kuasa melihat Samsul yang terus terpuruk seperti itu. Seiring waktu, kini Kiai datang ke rumah Samsul. Dan tiba-tiba, kamu juga pantas bersanding dengan Zizit, ucap Kiai pada Samsul. Kini tibalah saatnya Samsul melamar Zizit. Saat ini Zizit benar-benar sangat tersipu malu. Dulu Zizit pernah merasa akan kehilangan kesempatan untuk bersanding dengan Samsul. Akan tetapi kini, Samsul ada di hadapannya untuk melamar dirinya. Sungguh bahagianya hati Zizit. Wow, ini manis sekali.